Kamu kok galau kayak gitu definisinya? Kan kamu yang ngerjakan sistem decision support system ya kan? Iya Pak. Nah sekarang apa feature dari sebuah decision support system deh? Feature. Hmm. Kalau produk itu yang seperti saya jelaskan kemarin, feature itu produk itu adalah misalkan botol minuman, itu ada botol, ada label, ada badan botol, ada leher botol. Kalau decision support system, kamu kan buat decision support system untuk UMKM kan? Iya Pak. Nah, decision support system feature-nya apa? Kalau jasa itu feature-nya adalah keramahan, kemudian pelayanan di depan, kemudian ada kasir, kemudian ada pemandangan alam, itu jasa. Ada produk, ada jasa, ada sistem. Nah, kalau sistem itu apa feature-nya, Dek? Dari DSS HMI yang mudah dipahami ada, bukan ya Pak? Bayangkan seorang UMKM menggunakan DSS. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? UMKM. Kamu sebagai seorang manajer UMKM, di depan kamu ada sebuah laptop yang berisi sistem untuk membantu decision support system terkait inventory. Ya. Langkah pertama kamu menggunakan sistem tersebut apa, Dek? Membaca manual Pak, harusnya. Terus? Habis itu mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan untuk menjalankan. Enggak. Saya butuh detail jawabannya. Jangan jawaban yang apa, Dek? Jangan jawaban yang normatif. Kayak tadi kamu tanya, ini membantu UMKM. Apa membantu UMKM-nya? Coba. Oke, pertama adalah melihat manual. Oke, manual. Kemudian habis melihat manual apa? File program. Enggak. Oke. Apa pertama apa? Berarti kan di laptop harus sudah ada program. Installnya di mana, Dek? Installnya di laptop itu Pak, langsung di open itu. Dapat dari mana dia? Dapat dari kita Pak, saya. Kamu memberikan ke mereka semua UMKM itu. Oke, berarti kan Ya, diberikan. Kemudian bagaimana cara dia menginstal? Baca manual. Oke. Tahapan ketiga adalah install. Kalau sudah install apa yang dilakukan? setelah menginstal, open program. Open program. Habis open program? Open program login. Login. Oke. Berarti fiturnya pertama adalah manual. Yang kedua adalah login. Yang ketiga apalagi? Kalau sudah login? Menu untuk Oke. data bahan baku baru. Oke. Ada berapa menu? Di menu. Nah, itu kamu harusnya udah bisa jawab langsung cas tuh, Dek. Pas 7, ujian kemarin toh. 7 input sama 7 output Pak, report sama ini. Oke, apa aja itu, Dek? Jadi dari data kebutuhan bahan baku, data bahan baku baru. Oke, baik. Pertama itu adalah tampilan first pages. Oke. First pages, di situ ada apa namanya, ada first page-nya, ada login, betul kan, itu feature pertama, login. Kemudian yang kedua, welcome page atau first page-nya. Kemudian yang ketiga feature-nya adalah menu. Menunya ada berapa submenu? 7, input, 7 output, gitu. Iya Pak. Nah, itu yang dinamakan feature, Dek. Mestinya kamu paham toh kalau sudah mengerjakan DSS itu adalah feature. Dan kamu kan arahnya kan kepada Bagian-bagian page. usabilitas. Iya, usabilitasnya per masing-masing. Ya. Tampilan masing-masing dari. Ya, sekarang dari semua feature tersebut mana yang kamu bilang itu keunggulan buat UMKM? Feature untuk bahan baku Pak, terutama itu sama kebutuhan barang. Oke, usabilitasnya berapa? Kalau kan saya tanya, Dek Muna,
Feature mana yang itu menjadi keunggulan? Kamu bilang tadi apa? Bahan baku. Oke. UMKM itu apakah menganggap bahan baku itu dalam feature kamu sebagai keunggulan? Ya. Apa buktinya? Usabilitasnya. Dari atribut yang kamu sudah seleksi tentang usabilitasnya, mana yang itu menunjukkan bahwa UMKM sangat merasa mudah guna dalam menggunakan sistem tersebut. Iya, Pak. Berarti Tahu, harus maksud saya, pertanyaan saya seperti itu, ya. Kan kamu ditanya tuh sama Pak Agus Darmawan, toh, ya toh? Itu apa seleksi feature-nya, kemudian apa keunggulannya ini? Ya kan keunggulan dari feature yang kamu desain, ya. Apa dasar desainnya, inventory-nya, itu yang kemarin ditanyakan. Nah, kemudian kenapa DSS ini karakteristiknya cocok buat UMKM? Ya, berarti kan mulanya dari feature tersebut. Feature mana yang itu mudah dipahami oleh UMKM dan itu dibuktikan oleh atribut usabilitas tadi. Gitu, Muna. Ya Pak, kemarin ngukurnya nggak per feature ya Pak, langsung semua per tas. Iya, nggak apa-apa. Per tas nggak apa-apa. Kan tas itu bisa di breakdown menjadi feature deh. Itu loh maksud saya. Tas itu kan di breakdown sebagai feature. Kamu melakukan tas itu kan terhadap feature. Misalkan tas login. Kan itu pada feature login. Memasukkan nama, kemudian password, gitu kan. Gitu ya. Feature-nya terstruktur gitu. Jadi ada feature, ada task. Seorang pekerja itu selalu melakukan berdasarkan dari tasknya tadi yang di-set. Nah, task itu adalah merupakan interaksi antara human-computer interaction. Gitu. Makanya task itu interaksinya antara pekerjaan dengan feature. Seperti menggoreng, itu kan berarti pekerjaan menggoreng terhadap interaksi terhadap dapur. Ada kompor di situ. Itu kalau dalam sebuah sistem kerja. Nah, disitulah kamu kan mengevaluasi usabilitasnya, ya kan? Nah, di situ yang kamu highlight dari hubungan antara usabilitas, task, dan feature, itu yang merupakan keunggulan UMKM. DSS ini untuk UMKM cocoknya. Ya, karena feature itu khusus hanya ada untuk UMKM, karena data-data kebutuhan, terus ada kita menjustifikasinya seperti itu. Kalau sama saya bimbingan kamu harus siap ya. Harus ditanya detail. Ya, karena kan orang teknik, apalagi kamu dari fakultas teknik ya, jawaban tuh harus teknis. Nggak bisa jawaban ini memberikan keunggulan apa keunggulannya di DSS itu, dan apa hasil penelitianmu tentang usabilitas tersebut. Gitu, nah ya. Apalagi, yang kamu nggak jelas. Iya Pak. Nah, berarti feature itu adalah kalau elemen-elemen yang menyusun yang untuk interaksi antara sistem kita dengan pengguna UMKM ya, maka disebut itu mau dibawa ke produk itu namanya atribut mutu. Kalau dibawa ke jasa itu namanya atribut mutu jasa layanan. Kalau kebawa kepada software atau sistem itu masuknya kepada feature tadi. Feature itu adalah kebutuhan teknis yang ada melekat, ya kan? Kan software itu harus mempunyai feature supaya bisa berfungsi kan, untuk bisa memudahgunakan pengguna, dalam hal ini UMKM gitu. Iya. Nah, kalau untuk panduan Pak, kemarin itu kan memang belum bikin panduan ini Pak, dari software dibuat untuk itu kan ada manual tadi ya. Saya kira kan nanti kan ini kan kamu bagus penelitiannya, nanti akan kita terapkan ke UMKM kan. Nanti mungkin softwaremu kan dalam ini kan penelitian saya sama Bu Fitri kan, dukungan pendanaannya. Nah, nanti itu kan untuk mahasiswa selanjutnya akan mengetes lagi mungkin dengan uji kegagalan. Kamu kan baru uji tesnya kan uji kemudahgunaan ya. Kan ada uji macam-macam tuh yang kemarin saya bilang ada uji. Iya, ada trust, ada macam-macam. Trust ya macam-macam. Makanya itulah gunanya, makanya siapkanlah panduan tadi dan kamu bersikaplah seolah-olah sebagai pemilik UMKM. Gitu loh. Kalau mendesain sistem atau software itu bersikaplah sepertilah kamu tuh nanti penggunanya. Kan kamu yang paper-paper saya tentang sistem itu kan sampai detail saya
breakdown feature-nya. Ya kan? Bedanya saya tidak melakukan berdasarkan task. Ada yang satu lagi task mahasiswa saya yang saya uji kegagalan, tapi tidak saya tunjukkan ke kamu. Makanya kamu kalau kayak gitu, Dek, itu fokus bahwa ini struktur software, ini feature, ini ada task, ini ada kemudahan. Jadi kamu ketika nanti jawab ujian, itu jawabnya pasti tenang, terstruktur. Dan jawabannya teknis, jangan jawaban normatif. Wih, jawaban direktur utama, wih, kalau wih ngomongnya misalkan, oh ini buat keunggulan UMKM. Enggak, kita tuh belajar teknis. Berarti apa? Oke. Kalau ada pertanyaan, kenapa Anda milih kemudahan? Karena kemudahan adalah salah satu ukuran yang penting bagi stakeholder UMKM. UMKM itu didukung dengan tingkat familiaritasnya terhadap industri 4.0 kalau kamu ada datanya. Kemudian tingkat pendidikannya bervariasi. Sehingga dengan berbagai macam fakta tersebut, maka ukuran uji yang tepat adalah kemudahan atau usabilitas. Itu yang memudahkan mereka untuk menggunakan. Nah, itu kan argumen kayak gitu bisa deh. Ya kan? Oleh karena itu saya desain. Mengapa saya pilih inventory? Ya, inventory adalah basic dasar yang diperlukan dalam sebuah proses produksi di UMKM. Itu adalah proses pertama yang perlu dilakukan karena ketidakpastian dari bahan baku yang digunakan bla 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 bla, teori-teori kamu yang sudah kamu gunakan di teknik industri. Gitu, Mona. Ojo dibuat berat. Ini semua udah bagus tulisanmu. Cuman kamu tuh cara memahami ya secara substansi ya. Tadi apa meneh? Iya Pak, berarti nanti itu lebih didetailkan di pembahasan fitur-fitur terkait dari masing-masing. Ini latihan ya, Mona. Kamu bisa nggak buat dalam satu lembar buat latihan? Kamu coret-coret breakdown pola pemikiran logika kamu. Pertama, kamu catat ya. Sudah siap catatan kamu? Iya Pak. Apa masalah di UMKM sehingga harus perlu decision support system? Ya, ini buat nanti persiapan ujian kamu sama kalau kamu pengen memperbarui ujian pembahasan. Oke, itu masalahnya apa? Ya, apakah masalahnya adalah software yang tidak familiar? Apakah industri 4.0 yang belum familiar buat UMKM? Oke. Kemudian yang kedua, di situ kalau masalahnya sudah ketemu, kenapa solusinya harus decision support system? Kenapa bukan expert yang pernah kamu bilang di paper kamu kan? Bukan expert system, bukan itu. Kenapa decision support system? Dan yang ketiga, kenapa kok perlu kemudahan? Yang tadi saya bilang, kemudahan itu adalah titik pertama bagi seseorang yang tidak familiar. Dan kita paham UMKM di Indonesia belum familiar terhadap software. Tetapi keberadaan software dapat membantu kinerja mereka. Itu. Dari situ, kamu breakdown. Oh, ini software saya nih, feature-nya apa sih yang kita desain? Tadi, manual. Manual tuh jangan panjang-panjang, Dek. Satu lembar cukup kok, ya kan? Oh. Ya kan yang penting ya bisa menggunakan kan? Ya. Kamu ditarget ujian kapan? Kalau ini 1 bulan Pak, dari 4 November kemarin berarti 4 Desember untuk revisi. Semangat, bisa itu. Ya. Berarti ketika membuat tambahan untuk menu panduan tadi Pak, itu tidak usah dimasukkan screenshot masing-masing dari tampilan ini cara gunakan. Itu boleh, itu teknis Dek. Kalau kayak gitu kamu bisa handle sendiri, itu teknis Dek. Kamu mau kasih screenshot boleh ya. Saya di Direktorat Penelitian juga teman-teman kalau membuat panduan itu pakai screenshot. Tapi itu teknis, boleh monggo terserah. Ya. Ya. Oke. Yang dari papernya Pak Mirwan itu kan ada ini Pak, dari atribut kemudian ada technical requirement ya. Nah ya. Kalau misalkan di kasus DSS untuk technical requirement itu feature deh Bu. Oh, technical requirement itu feature. Iya, makanya sama deh, kamu kalau makin banyak baca kamu bisa mengerti kesamaan-kesamaan dari yang ada.
Kamu malah jangan banyak bertanya, tapi sebenarnya kamu harus memahami loh, Dek, apa yang kamu sudah lakukan. Technical requirement itu kan sama dengan feature. Atribut sama dengan kebutuhan konsumen. Konsumen sama dengan user. Konsumen itu adalah untuk consume, user adalah menggunakan. Ya, Paham? berarti nanti kan atribut yang saya bikin itu apakah kalau dari tempatnya Pak Mirwan itu kan melakukan interview terus diberikan Enggak, Dek. Ini yang kamu lakukan itu enggak perlu kamu ubah. Enggak ada yang minta kamu untuk mengubah kan? Ya, ya. Tapi kamu membaca paper saya itu untuk memperkaya wawasan kamu. Nah, ada yang dalam ujian kemarin ada yang minta untuk merubah enggak? Dari penguji? Tidak Pak, menambahkan Ya yang udah, jangan dirubah. Tapi kamu memperkaya wawasan kamu tadi. Kamu kalau tidak jelas, tanya ke saya, WA saya. Padanan antara paper saya sama paper. Tapi saya memberikan itu tuh sebagai wawasan kamu. Ya Pak, saya kira harus dijadikan kayak quality function development juga, terus apa? Yang penting kamu bisa jawab kalau ujian. Itu kan tujuannya. Iya Pak, itu dari tempat Pak Mirwan kan saya membuat catatan juga Pak. Jadi metodenya dengan interview yang kemudian iya, tapi kan masalahnya untuk kamu ini, kamu kan itu paper saya. Untuk paper kamu paham nggak kira-kira tahapannya? Kalau melihat dari paper saya, itu kan intinya kamu belajar, bukan mempelajari paper saya, tapi memahami paper saya sebagai cara untuk memahami paper kamu. Supaya tidak bercampur aduk. Nanti kamu malah nanti tambah pusing baca paper saya. Baca paper saya itu sebagai pemahaman untuk membaca paper kamu. Yang kamu perkuat adalah paper kamu. Gitu, Dek. Iya Pak. Feature karakteristik yang nanti juga dilakukan pengubahan, misalkan susunan dari komponen-komponen yang lebih Kenapa kamu harus berubah? Kenapa kamu harus berubah? Kemarin ini Pak, lebih memudahkan user ketika mengaksesnya Pak. Oh ya, boleh silakan. Terus pemakaian istilah-istilah yang rancu membingungkan distandarisasi itu. Oh baiknya pakai ini. Ya betul, konsisten ya. Kamu bisa membenchmark dari punya saya. Itu baru bisa kamu benchmark ya. Iya Pak Mirwan, coba nanti saya ini lagi. Kemarin dari Bu Fitri ya ini, yang dari Pak Mirwan langsung aja tanya, jangan diskusi ke saya gitu. Kalau yang lain nggak apa-apa gitu, seperti itu. Yang Ya dari Pak Mirwan. Iya, Dek. Makanya kamu kalau dengan bimbingan dengan saya silakan aktif, Dek. Ya. Kalau kamu nggak aktif, saya lupa. Saya banyak tugasnya di universitas di gedung pusat. Terus saya punya banyak mahasiswa. Kamu kalau nggak aktif WA saya, ya bablas. Kan saya sudah bilang dari awal. Iya Pak. Nah, makanya kamu aktif WA saya, kamu aktif tanya saya. Iya Pak. Siap Pak Mirwan. Ya, terus gitu yang ya. ini Pak, cek referensi dan perbarui ini lebih ke yang kemarin ya Pak, 1987 yang jumlahnya 7 itu ya Pak ya? Ya. Sama tolong semua berdasarkan dari referensi yang update aja, Dek. Ya. Nah, semangat ya, pokoknya jangan ya kalau sama saya harus siap debat, Dek. Ya, saya pasti akan tanya detail. Mending kamu debat di awal timbang kamu nanti kewalahan saat ujian. Maksud saya ya. Mending ya, kamu susah-susah sekarang sebelum nanti susah di ujian gitu, latihan. Visi membangun sistem untuk UMKM-nya di naskah. Kok sampai visi ya Pak? Maksudnya Ya jelas dong, kamu pingin buat ini tuh untuk apa? Untuk apa kamu mendesain sistem ini? Untuk membantu membangun sistem informasi yang akan digunakan kepada bukan, berarti yang pertanyaan tadi untuk membantu masalahnya UMKM. Sistem itu bisa, pertama, karakteristik penggunaan sistem adalah terdata, tersimpan, ya, otomatis, ya kan?
Itu visinya. Industri 4.0 menggunakan peta industri Kementerian Perindustrian, Industri 4.0 untuk UMKM. Nah, itu visinya, Dek. Visinya ngikut pemerintah itu ya, Pak? Nah iya, no, kamu tuh buat software kalau nggak mendukung program pemerintah buat apa? Paham Iya, ya? Pak. Iya, Nah, saya lihat di tempat Pak Mirwan juga ada industri iya, 4. wes toh, Dek, saya tuh makannya ketika ngomong satu kata, dua kata-kata itu maknanya dalam kemana-mana. Makanya ketika saya bilang visi, ya itu arahnya ke situ. Karena saya udah buat paper itu sebelum kamu, ya. Kamu agak aktif aja, jangan bilang nanti kamu nggak bisa bimbingan sama saya, padahal kamunya nggak aktif. Kamu aktif mengingatkan saya, ya. Ketika misalkan ada yang agak ini, Bebas saya di langsung ini, WA, nggak apa-apa ya, Pak? bebas di Maksudnya minta WA, jadwal bimbingan pun bebas. pakai Tapi kalau WhatsApp pun minta nggak jadwal apa-apa ya? sama bimbingan saya harus siap ya, Dek. Gih, gih. Ya, Siap. makanya kalau saya tanya, jawab. Kalau jawabnya masih A, itu berarti belum siap bimbingan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nah itu silakan ditanyakan. Tapi saya ketika bimbingan tanya, itu tanya lagi biasanya. Untuk Tanya malah memastikan, lagi, Pak. iya jelas. Untuk memastikan kamu benar-benar memahami nggak yang kamu tanyakan. Gitu ya. Soalnya kadang kan ini, Pak, yang jadi masalah itu kan ketika tanya itu biasanya masih belum paham, kok malah ditanya kembali itu, Pak. Jadi saya Kamu tanya kadang belum paham atau belum mau belajar. Itu bisa kelihatan. Kayak saya tanya tadi mengenai feature. Itu kan kamu belum Ya. membaca lagi penelitian kamu. Padahal itu sudah ada semua di penelitian kamu. Nah, kalau kamu benar-benar nggak tahu, itu saya bisa tahu pertanyaan kamu itu karena benar-benar nggak tahu. Contoh yang benar-benar nggak tahu tadi visi. Ya, saya arahkan. Makanya di paper saya, di situ ada industri 4.0. Ya, Pak, karena pemikiran saya ketika fitur itu ini, Pak, seperti yang ada back end, front end gitu, Pak. Jadi Ya itu bisa kok. Bisa juga itu. Masuk itu juga juga. bisa. Iya, bisa. Sistem itu kan holistik, deh. Seberapa jauh kamu memahami sistem kamu itu? Makanya jangan terkotak-kotak memahami sistem. Saya misalkan sekarang di UGM mengolah master data penelitian, ya, itu juga sistemnya harus terintegrasi. Ya. Kemarin gitu ya? itu, kalau mau ini, Pak, diskusi misalkan kemarin itu gini, Pak, yang saya lakukan itu kan membangun tabel-tabel dulu, kemudian nanti relationship antar tabel itu kan sebagai back end ya, kemudian setelah itu dilakukan pengolahan dari masing-masing parameter yang sesuai, misalkan di sistem itu kan ada front end dan back end, deh. Front end-nya komponen feature-nya apa, back end komponen feature-nya apa, itu kan kamu bisa detailkan. Oh gitu. Bukan, oh gitu, ya itu memang membuat sistem kan harus mengetahui komponennya, seperti kita kalau membuat nasi goreng gitu ya. Kita harus tahu, oh ada nasi, komponen dari nasi goreng, ada bumbunya, ada kecap, ada wajan, ada sutil, ada kompor, ada api, ada orang, kan gitu deh. Sistem itu ada front end, ada back end. Front end-nya ada event display, ada login, kemudian ada menu, ada feature, kemudian ada hasil, kemudian back end-nya ada tabel relasi, kemudian ada di sini codingnya, kemudian ada bla 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 bla, banyak. Ya makanya, ya saya sadar banyak. Makanya banyak, kamu harus tahu. Jangan tahu itu banyak, kamu harus tahu detailnya. Kalau mau saya masukkan semua itu kemarin kan Bukan karena mas, bisa, semua masuk bisa. Masuk semua ya aja, Pak. Iya lah, ya disabilitas kan atas penggunaannya. Sekarang apa? UMKM itu fokusnya ke front end atau back end? Saya tanya. Ke front end, Pak. Nah iyalah. Tapi back end itu ditanya ketika apa? Karena back end itu akan mempermudah fungsi itu menjadi lebih mudah guna. Karena di back end itu ada rumus inventory yang ditanyakan Pak Andi. Iya sama Pak Agus tadi. Gitu loh, Dek. Hubungannya. Iya, Pak. Mirwan. Ya. Kamu resapi, renungi benar ya. Nanti kamu tanya saya lagi. Apa yang kamu nggak jelas? Jangan lupa deadline 1 bulan
Ini tadi. Ya, Ya Pak Mirwan, terima kasih. gitu ya. Nah, Membantu sekali Pak Mirwan, nanti saya merenung dan membuat catatan Yes, ojo merenung tok, buat catatan action. tadi visi, terus nanti kenapa kok DSS, kenapa kok nggak expert ya, tadi yang dari Pak Mirwan, catatan ya. Yang Oke, nanti gitu ya. terima kasih Pak Mirwan atas kesediaan waktu untuk diskusi. Nanti kalau mau diskusi lagi silakan janjian ya sama saya. Oke. Ya, Pak. Ya, semangat ya. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam.